Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 060. Hanifah terdiam mendengar percakapan itu. Hatinya tentu merasa cemburu kepada dosen muda yang bernama Fida tersebut, karena secara terang-terangan mereka membahas tentang suaminya sendiri. Lufida Hanandia adalah seorang dosen muda di universitas ini. Beberapa tahun yang lalu, dia meninggalkan universitas untuk menyelesaikan suatu program di luar daerah. Dan hari ini dia sudah kembali aktif di universitas setelah program yang dijalankannya selesai dalam beberapa minggu yang lalu. Prof. Rama, Fida sudah kembali, kata dosen perempuan yang lain itu, begitu Rama melintas di hadapan mereka. Rama menatap dingin ke arah Fida. Alhamdulillah. Semoga dipermudah Allah selalu. Saya permisi, ya. Ada kelas siang ini, kata dosen perempuan yang lain itu. Oh, iya, Bu. Silakan, jawab Fida. Prof, bagaimana kabar Anda? Setelah hampir 1 tahun saya tidak berkomunikasi lagi dengan Anda, tanya Fida, setelah dosen perempuan itu benar-benar pergi. Alhamdulillah. Baik. Fida terlihat canggung hendak memulai obrolan bagaimana yang akan mengarah ke komitmen mereka dulu. Dia khawatir Rama tidak ada tanggapan kepadanya. Prof, bagaimana dengan? Ucapan Fida terpotong. Tatapan Rama beralih ke arah Hanifah yang melintas di hadapannya tanpa menyapanya sama sekali. Bahkan, Rama menoleh ke belakang begitu Hanifah melewatinya. Maaf, Prof, dia siapa? Kenapa Anda menatapnya sampai seperti itu? Tanya Fida. Ingin menjawab bahwa Hanifah adalah istrinya. Tapi, Rama tidak mau Hanifah marah jika pernikahan mereka diketahui banyak orang. Apalagi, diketahui oleh dosen yang akan membuat beasiswanya terancam. Asisten saya di semester 1, jawab Rama. Oh, saya pikir ada sesuatu, Prof. Tidak. Kalau begitu saya permisi dulu, ya. Ada hal yang harus saya selesaikan. Assalamualaikum. Rama langsung pergi. Waalaikumsalam, lirih Fida. Apa dia sudah lupa atau sengaja melupakanku? Atau saat ini bukan waktu yang tepat untuk membahas semuanya? Batin Fida menatap punggung Rama yang menjauh. Hanifah, panggil Rama, menghentikan langkah istrinya di lorong menuju keluar gedung. Hanifah menghentikan langkahnya dan berbalik badan menghadap ke suaminya. Jarak mereka saat ini adalah 1 meter. Namun, Hanifah sama sekali tidak maju untuk memangkas jarak di antara mereka. Lia, jawab Hanifah. Rama akhirnya melangkah maju. Kamu mau kemana? Mau pulang kayaknya, Mas. Aku bosan di sini. Aku juga sudah memesan taksi online. Sebentar lagi taksinya datang. Kenapa tiba-tiba pulang? Aku, kan, sudah bilang, aku bosan saja, Mas. Tunggu di sini. Rama melangkah menjauh. Dia kembali ke ruangannya, mengambil kunci mobil dan keluar dari ruangan lagi. Dia kembali ke tempat Hanifah menunggu tadi. Hanifah mendengar perkataan suaminya. Dia masih menunggu di sana. Ayo kita pulang, kata Rama. Kamu, kan, pulangnya sore, Mas. Jadi, gak apa-apa, biar aku yang pulang duluan. Taksinya juga sudah di depan. Aku duluan, ya. Hanifah meraih tangan suaminya dan menyapanya. Tapi, Rama tidak melepaskan tangannya. Hanifah terbelalak kaget. Bagaimana kalau ada yang melihat? Rama membawa istrinya ke parkiran mobil dosen. Mau tidak mau, Hanifah harus masuk ke mobil suaminya. Itu taksinya, tanya Rama. Lia, jawab Hanifah, singkat. Rama langsung menghentikan mobil di gerbang fakultas.
La keluar dari mobilnya dan menghampiri mobil taksi tersebut. Atas nama Hanifah Sezana Zahra, Pak? Tanya Rama, kepada sang sopir. Iya, Pak, benar. Hanifah tidak jadi memesan taksi. Tapi, ambillah rezeki ini. Ini dari Allah yang dititipkan. Perantara saya. Rama memberikan beberapa lembar uang. Ya Allah, Pak. Tidak usah, Pak, kalau memang tidak jadi memesan. Gak apa-apa, kok, Pak. Saya ikhlas. Saya juga ikhlas memberikan itu. Ambil saja, ya, Pak. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah melapangkan rezeki Anda, Pak. Rama kembali masuk ke dalam mobilnya. Hanifah sama sekali tidak menanggapi apa yang suaminya katakan tadi. Dia lebih banyak diam sedari tadi. Di sepanjang perjalanan, Hanifah bergeming. Sama sekali tidak terdengar perkataan apapun dari kabalnya. Sedari tadi, dia menyandarkan kepala seraya menatap setiap sisi jalan. Sesampainya di rumah, Hanifah juga diam saja. Dia keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah tanpa berkata apapun kepada suaminya. Wanita bercadar itu berganti pakaian. Kemudian, dia turun menuju dapur dan mulai memesan makanan siang. Dia tahu suaminya belum makan. Kamu mau masak buat apa? Tanya Rama. Buat makan. Makan siang. Lia, aku tidak lapar. Simpan saja buat nanti malam. Oh, kamu kenyang setelah bertemu dengan wanita yang kamu cintai itu. Rama menautkan kedua alis tebalnya itu. Maksud kamu? Kamu, kan, sudah membuat komitmen bersama dosen bernama Vida itu, kan? Aku dengar sendiri, kok, percakapan dia bersama dosen yang lain itu tadi. Oh. Aku memang pernah ada rasa untuk dia. Tapi, itu masa lalu dan aku belum mengungkapkannya, karena menurutku lebih baik membuat komitmen untuk menikah daripada saling mengungkapkan rasa yang tidak halal. Tapi, itu semua masa lalu. Sekarang, aku tidak mempunyai rasa ke wanita manapun, kecuali kamu. Hanifah langsung menghentikan tangannya yang sedari tadi mengiris bawang merah. Dia melangkah mau ke arah suaminya. Dan kamu pikir aku tidak sakit hati mendengarnya? Kata Hanifah, mendongak menatap suaminya. Ya, aku tahu kamu sakit hati, karena jika tidak, itu artinya kamu tidak mencintaiku. Tapi, akan lebih sakit lagi kalau kamu mendengarnya dari orang lain, karena belum ada yang tahu tentang pernikahan kita. Hanifah tidak menanggapi. Sakit rasanya ketika mendengar suaminya pernah mempunyai rasa kepada wanita lain. Meskipun hanya masa lalu. Tapi, dia merasa cemburu. Hanifah kembali melanjutkan masakannya. Setelah selesai, ia kembali ke kamar untuk membersihkan diri di kamar mandi. Hanifah menangis karena merasakan sesuatu yang mungkin tidak akan bisa dimengerti oleh orang lain, menurutnya. Wanita dari masa lalu suamiku itu sangat baik, cantik, dan berpendidikan. Bagaimana denganku? Aku bahkan menjaga kehormatan sebagai wanita saja tidak bisa. Kesucianku telah terenggut, lirih Hanifah, menangis di kamar mandi. Dia merasa sangat malu dan tidak percaya diri jika dia harus membandingkan dirinya dengan wanita dari masa lalu suaminya. Sudah jelas pikir Hanifah bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Bahkan, ketika nanti Rama tahu bahwa dirinya sudah tidak suci lagi, mungkin rumah tangganya akan berakhir, pikir Hanifah. Malam harinya, Hanifah menyiapkan makan malam untuk suaminya. Wajahnya yang kini tidak tertutup kain cadar itu tampak datar. Sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ayo, Mas, makan, kata Hanifah. Rama hanya menatap istrinya.
Dia sama sekali tidak mencicipi makanan yang sudah dihidangkan di depannya. Apa kamu tidak suka masakanku? Biar aku memesankan makanan untuk kamu, tanya Hanifah. Ya, aku suka kamu, jawab Rama. Hanifah memalingkan wajahnya segera. Dia tidak mau suaminya itu melihat wajah putihnya yang sudah pasti merah muda ketika mendengar kalimat itu dari suaminya. Aku tidak akan makan kalau kamu diam saja seperti itu, kata Rama. Hanifah tidak menjawab. Dia bahkan menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri. Kemudian, langsung memakannya tanpa menunggu suaminya. Selera makan Rama hilang melihat istrinya seperti itu. Rama mengambil selembar roti dan satu buah apel untuk mengganjal perut saja supaya tidak sakit, karena dia benar-benar tidak berselera makan mendapati sikap istrinya yang masih seperti itu. Melihat istrinya sudah naik ke lantai 2, Rama turut naik ke sana untuk menyusulnya. Di dalam kamar, Hanifah langsung menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya. Malam ini terlihat indah. Kamu mau keluar bersamaku? Tawar Rama. Hanifah merasa bersemangat. Tapi, mengingat apa yang sedang dirasakan oleh hatinya, semangatnya itu padam kembali. Dia tidak tertarik untuk menerima tawaran suaminya tadi. Hanifah, aku memberikan kamu satu permintaan yang kamu inginkan. Aku akan mewujudkannya malam ini juga, tawar Rama lagi. Hanifah bergeming. Dia tidak tertarik sama sekali dengan apa yang ditawarkan lagi oleh suaminya itu. Sebab, hatinya sedang merasa tidak karuan saat ini. Rama akhirnya memutuskan untuk naik ke atas tempat tidur dan duduk di samping istrinya. Perlahan, tangannya mulai mengusap lembut kepala Hanifah. Hanifah menggeser sedikit kepalanya. Namun, Rama malah semakin menggeser duduknya agar semakin dekat lagi dengannya. Sayang, apa yang bisa kulakukan untukmu agar kamu tidak seperti ini lagi? Tanya Rama, membuat jantung Hanifah berdebar tidak karuan. Panggilan, sayang, yang lembut dan hangat itu membuat Hanifah berdebar. Namun, dia berusaha mengendalikan diri agar tidak tertarik dengan perkataan suaminya karena saat ini dia sedang merasakan banyak hal yang sulit diungkapkannya. Baiklah, aku akan menunggumu sampai pagi, kata Rama lagi. Hanifah langsung membuka selimut yang menutupi wajahnya. Kamu gak tidur? Nanti kamu sakit, Mas. Gak apa-apa, supaya kamu khawatir kepadaku, jawab Rama. Oh, aku tahu. Kamu mau sakit supaya wanita yang pernah mau kamu nikahi itu jenguk kamu, kan? Perhatian sama kamu. Apalagi, dia sudah kembali ke kampus sekarang. Hanifah, itu hanya masa lalu. Aku tidak mempunyai perasaan apapun kepada siapapun, kecuali kamu. Aku hanya mencintai kamu, Hanifah. Hanifah langsung bersembunyi di balik selimutnya. Dia merasa wajahnya sudah panas hendak memerah mendengar perkataan manis dari suaminya tadi. Ya sudah. Selamat beristirahat. Rama menyapa puncak kepala istrinya. Untuk malam ini, Rama tidak bisa tidur. Dia juga memikirkan istrinya yang sedang terusik hatinya lantaran masa lalu Rama. Sungguh, dia sendiri juga tidak menginginkan. Semuanya mengusik hati istrinya. Ya Allah, luluhkanlah hati istriku untuk percaya dan yakin kepadaku bahwa aku hanya mencintainya. Lindungilah rumah tangga kami dari segala macam bahaya dan pelik yang dapat menggoyahkan, doa Rama, di dalam hatinya. Rama memandangi istrinya yang kini sudah terlelap. Dia berharap, setelah istrinya terbangun nanti, Hanifah merasa baikan dengan amarah atau rasa cemburu yang sudah mereda. Tepat pada pukul 3 dini hari, Rama biasa terbangun untuk melaksanakan sholat malam. Di dalam doanya malam ini, Rama meminta hal yang sama, yaitu agar istrinya
Percaya dan yakin kepadanya bahwa dia hanya mencintai sang istri, bukan wanita lain. Glek. Rama menelan selaiva melihat pemandangan di depan matanya subuh ini. Tepat saat dia baru saja kembali sholat subuh berjamaah di masjid. Buliran air yang mengalir leher jenjang wanita yang tengah berdiri dengan tubuh ramping berbalut handuk berwarna putih itu membuat dada Rama semakin bergemuruh. Dengan langkah pelan, Rama melangkah mendekati Hanifah yang tengah mengeringkan rambutnya dengan handuk. "Kamu keramas?" tanya Rama. "Dek." Hanifah tersentak mendengar suara itu. Sontak, dia memeluk kedua lengannya yang terbuka. Dia malu dalam keadaan seperti ini di depan suaminya. "Iya. Kenapa kamu tidak mengucap salam dulu?" tanya Hanifah dengan suara bergetar. "Aku tidak mampu berkata apapun lagi," lirih Rama dengan suara yang berat. Dia pria normal. Tentu saja, dia merasakan darahnya berdesir melihat wanita yang ia cintai berpenampilan seterbuka ini di depan matanya. Terlebih lagi, tubuh indah Hanifah membuat Rama merasa tidak sanggup mengendalikan diri lagi.